Saya garis bawahi, ini masalah keluarga ya. Orang tua masih lengkap, Mas Den? Semuanya sudah habis, Bang. Habis? Sudah batal. Dede sudah menulis di situ? Sudah. Wow. Mau buat ngakses energi buat satu kata aja. Ya, silakan. Dendam. Dan sekarang saya minta kejujuran serta ketajaman penglihatan Anda bertiga. Menurut Anda semua, apa masalah keluarga yang Anda lihat dalam hidupnya Mas Dendet ini? Bismillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Perang Dukun. Episode kedua ini masih dengan narasumber yang sama, yaitu Mas Den, yang kehilangan seluruh anggota keluarganya. Penyebabnya apa? Saya belum meminta mereka bertiga untuk menerawang, atau mungkin Mas Den untuk bercerita. Namun, di episode ini adalah saatnya saya akan menguji kemampuan dari seluruh praktisi saya untuk bisa melihat apa yang terjadi dengan Mas Den dan keluarganya melalui benda-benda yang sudah saya siapkan di sebelah kiri saya. Sobat Goib. Dan saat ini, suasananya cukup berbeda ya. Karena di atas meja sudah ada satu box yang ada beberapa objek di dalamnya, dan ada juga visual dari masa lalu narasumber. Kira-kira, jika ini adalah sebuah visual, gambar apa ini yang kalian lihat? Kalau punya waktu untuk menerawang, menyentuh, monggo silakan. Mau lihat begini, gimana saya nggak tahu masing-masing gayanya. Ki dulu boleh. Bangunan. 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 Teteh? Teteh mau maju atau dari situ aja? Di sini. Oh, apa yang Teteh lihat? Seperti gambar tanah. Teteh melihat ada sebuah tanah. Tanah tapi tanah kuburan. Oh, tanah seperti tanah tapi tanah kuburan. Dan kayak tali, ada tali, semacam kayak tali. Teteh melihat ada tali, tanah kuburan. Dan, oke. Dan rambut. Ada rambutnya. Roy melihatnya ini gambar apa? Atau kalau hanya terlihat warna saja tidak apa-apa. Apapun yang kalian lihat. Aku mencoba untuk menelusuri di sini sebenarnya. Apakah ini berkaitan dengan pemandangan? Pemandangan. Roy melihatnya warna apa emang? Ada yang hitam dengan coret-coretan, tapi ini seperti pohon juga, ada sedikit gambaran pemandangan seperti itu. Gambar agak abstrak juga, iya. Oh, Roy melihatnya itu adalah pepohonan. Boleh warna, Bang? Boleh warna. Biru, coklat, abu-abu. Saya recap ya. Oke, kita lihat. Kita recap dulu. Ki Atmo melihatnya sebuah bangunan, ada warna biru, coklat, dan Biru, coklat, abu-abu. abu-abu. Teteh melihatnya ada hubungan dengan tanah kuburan. Tanah. Kuburan kayak ada kayak tali pocong. Tali kayak itu, pocong. kayak kafan gitu. Seperti itu. Dede melihatnya pemandangan. Pemandangan abstrak. 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 Kita lihat ya. Ya. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata gambarnya adalah Foto kayak Atma. Bangunan. Bangunan. Dede melihat ada pohon. Nggak salah. Teteh melihat ada tanah, yang nggak salah juga. Ki melihatnya bangunan, paling tepat. Biru, coklat, ada abu-abunya. Nggak ada salah. Dede melihat ada scenery ada di sini. Teteh melihat ada tanah ada. Ya, tepuk tangan dulu buat mereka bertiga. Penglihatannya betul semua ya. Di sini, tidak akan ada komunikasi antara saya, atau mungkin spiritualis, dengan Mas Den sebagai narasumber, atau mungkin juga pasien yang datang. Tapi saya mau melihat dulu nih, di sebuah rumah tersebut yang berwarna biru, ada kanopinya, ada parabola, ada pemandangan ya, ada pohon-pohonan dan lain sebagainya. Apa sih yang kalian lihat? Kalau misalkan pengen megang, Bang Robi bawa ke sana. Silahkan. Saya berikan waktu untuk menerawang. Dede boleh gambar, Teteh mau megang nggak? Boleh.
silakan. Jika ada yang perlu dupa, kita bakar dulu boleh. Bakar-bakar enak Ki, boleh bakar-bakar Ki. Siap. Sini. Jadi kita akan mengetahui apa kira-kira pesan atau mungkin juga peringatan yang tertinggal di sana. Ya, nanti kita akan buka satu persatu penerawangannya begitu ya. Silakan Ki. Aduh, Dedek gambar lagi tuh horor banget. Jadi teman-teman, ini terlihat seperti rumah biasa yang berwarna tembok biru, ada tembok di depannya, dan juga seperti rumah induk ya kalau feeling saya ya. Rumah induk, tapi saya nggak tahu apa yang terjadi di rumah ini, dan mungkin mereka bertiga yang akan bisa menebak lebih dalam lagi apakah ada pesan, ataukah mungkin ada peringatan. Biasanya kalau ada orang yang nyerang, Ada. energi orang itu pasti Ada. meninggal ya Teh? Meninggal. Meninggal pasti ya? Meninggal. Let's go, kita mulai dari Teteh dulu. Yes. Saya nggak akan motong-motong, Teteh langsung Oke. saja. Yang aku lihat di sana itu ada ditanam seperti rumah jin, apel jin. Ya, ditanam di sana apel jin. Tanah kuburan, saya masih tetap satu tadi saya bilang ada tanah kuburan dan tali pocong ada di sana. Yang dimana itu saya melihat karena memang perjanjian orang tersebut dengan dukunnya itu adalah memang diawali dengan perjanjian nyawa menggunakan sarana tersebut. Dan saya lihat ada tulisan wafak. Wafak, Teh. Yang dimana itu menjadi tempat rumah jin untuk ditaruh ditanam di situ. Oh, berarti tadi itu yang Teteh lihat pada saat Abang masih menutupi itu adalah yang tertanam. Iya. I got it. Ya. Oke. Dan makhluknya ini Bang, aku enak. Seperti apa, Teh? Maksudnya Ya, karena ya. pun aku pengen muntah gitu ya. Seperti apa, Teh? Makhluknya itu ada dua yang saya lihat. Yang pertama, dia sosok seperti kuntil anak merah. Oke. Ya, yang pertama. Yang kedua, siluman. Tahan. Apakah yang Teteh lihat seperti yang Dede gambar? Tanpa pamerkan ke video? Seperti itu, Teh? Iya, Iya, seperti ini. unek saya. Jelek gitu, Teh. Pendek, kakinya kayak katak. Dede silakan ceritakan apa yang Dede lihat. Di sini ini sosoknya kategorinya bukan pocong atau kuntilanak yang biasa, tapi udah golongannya udah Siluman. siluman ya. Jadi kuntilanaknya merah, kemudian jinnya juga bener-bener mengganggu banget, dan ini bisa menimbulkan korban nyawa atau gesekan energi gaib Betul. ya. Dan Itu buntutnya sebenarnya. panjang sekali. Dan buntutnya ada panjang juga. Aku juga melihat itu. Dan dia menyebarkan bau busuk, seperti bau busuk, bau. Ini mungkin Teteh juga ngerasa muak ya, Penglihatannya sama enak kalian ya, nih. mual Aku mual. gitu. Bawa telur busuk. Di titik mana sih, Teh? Pintu masuk? Di mana? Dede minta. Muter-muter? Ada di gotnya juga udah kayak mistis juga. Dalamnya juga kurang oke. Di gentengnya juga mungkin tidak aman. Bisa juga reot dan udah Ya. tidak terawat. Rumah itu mau diambil, Bang. Oleh keluarga lainnya. Teteh ada penglihatan lainnya? Ini rumahnya sebenarnya Sengketa. Ya. kasus Sengketa. ya. Sengketa. Sengketa kasus Masalah peninggalan, masalah peninggalan. masalah utang piutang. Iya. Satu linear berarti dengan yang diceritakan di episode perdana ya, pertama Yes. kita ya, oke. Yes. Teteh ada tambahan lagi yang Teteh lihat? Ada satu momen yang Teteh lihat mungkin? Satu momen yang sangat bikin keluarganya pilu, apa yang terjadi di rumah ini? Bayi bajang. Apalagi itu Teh? Kacau ini orang. Orang pengirimnya, Ah. bayi bajang. Jelaskan Teh, boleh? Bayi bajang itu ya kayak jin ya. Kayak jin itu ya. Yang itu yang dimana yang ada di sana itu bayi bajang itu kayak memang kalau menggunakan bayi bajang itu pasti target harus mati. Dan karena masuknya ke bayi bajang. Teteh melihat ada orderan itu ya? Ada Pelakunya yang Teteh lihat laki-laki perempuan? laki-laki. Usia? Kalau sekarang udah usia 55 lah, 55 60. Kita akan konfirmasi ya. Ya. Tepuk tangan dulu buat Teteh, boleh? Jadi lanjutkan. Oke. Siluman kiriman. Perawakannya agak gemuk pelakunya.
kemudian juga ngirim-ngirimin. Jadi ini adalah akumulasi energi buruk yang dikirimin juga, penunggu juga, terus nggak terawat juga, seperti itu sih. Oke. Dede sering melihat ada teriakan-teriakan kah di sini? Iya, aku lihat iya. Ada hantu anak kecil juga ya, mungkin bayi bajang bajang. itu. Aku lihat itu di depan juga. Bayi bajang itu kayak apa sih, Teh? Kayak kuman, Jin kayak kayak menyeramkan, Bang. kalau tuyul itu mungkin mirip tapi beda ya. Beda. Mukanya tua gitu. Oh iya, muka Oh, tua. paham, Abang. Muka tua, iya. Paham, Abang, paham. Tet gitu. Kotek Dari gitu. dari penglihatan Teteh dan Dede sebelum ke Ki ya. Mohon maaf banget Mas Dan, saya harus tanya ini. Yang Teteh lihat dan Dede lihat, berapa nyawa melayang di sini? Angka exact, angka tepatnya. 5? Teteh, 4. Ki, 4. Sebentar, bisa jadi yang kelima adalah yang datang hari ini. Bisa jadi ya seperti itu. Kan target. Hmm. Kan perjanjian yang kalian lihat. Saya menuju ke Ki Atmo. Ya. Apa yang Ki lihat? Terlepas dari hal-hal mistisnya ya, ini punya memori traumatik di mana banyak banget anggota keluarga yang bahkan yang terakhir tadi diceritain sama Mas Den yang masalah ibu itu, ibu di ya apa ya, Habisin. dipersekusi secara secara verbal lah. Itu kejadiannya ada di sini. Sampai beberapa kali ada ya yang meninggal lah di situ. Nanti kita akan konfirmasi karena Bang Robi di sini mencatat sudah ada, mohon maaf, 4 nyawa yang melayang. Dia melihatnya 5, kemungkinan besar itu adalah next, Mas Dan. Dan yang kalian lihat di sini berarti selain siluman, tadi bayi bajang dan juga aneh-aneh. Kalau Ki ngeliatnya makhluknya apa Ki? Itu sih banyak distorsi dari makhluk sekitar ya, karena ini Gabung-gabungan. iya. Iya. Emang artinya juga angker ya perumahannya? Lebih desa lah daripada di kota. Setan agak minggir Bang biasanya. Beberapa ya yang kita lihat ya, beberapa Iya. makhluk. Sekarang, ada mystery box yang kedua. Sobat Goib, kita sudah tadi melihat penerawangan dari ketiga narasumber kita tentang visualisasi dari rumah narasumber atau mungkin juga pasien kita. Nah, sekarang kita akan melihat mystery box kita berikutnya. Di dalam box ini ada sesuatu yang memang berkaitan dengan masalah dari sang pasien atau mungkin juga narasumber kita. Aku pengen ngedeketin ke mereka. Oke. Ki Atmo, Teteh, Dede. Kayaknya baju cewek deh itu. Ki ngeliatnya baju. Heeh. Teteh. Dia menemukan suatu benda di dalam rumah tersebut yang dimana benda itu ada berhubungan dengan ya perdukunan itu. Bentuknya apa? Segitiga, persegi, bulat. Seperti kayak apa sih, kayak apel gitu loh Bang bentuknya tuh. Oval berarti. Seperti itu Oval. ada di situ. Dia Oke. menemukan itu sama dia menemukan yang tadi saya bilang tali pocong. Tali pocong. Ki tadi melihatnya ini apa? Baju perempuan. Heeh. Kain atau baju? Kain, kayak kain gitu lah. Kayak kain. Iya, iya. Jadi dia merasakan kain. Aku merasakan ini berkaitan dengan kain. Kain. Kita buka sekarang ya. Oke. Tapi secara garis besar mereka bilang adalah ini benda yang ada hubungan dengan serangan Iya. tersebut. Itu dulu. Sampai situ dulu. Benda-benda yang ada hubungan dengan serangan tersebut. Oke. Kita buka. Bismillah. 1, 2, 3. Kain. Wafak. Ya. Yang tadi aku bilang. Wafak teh. Ini wafak. Oke. Jimat semua. Itu Arab Gundul. Astaga, aku sumpah merinding banget. Ini rumah jin. Ya, Dijelaskan satu persatu dulu. oke. Sepengetahuan bapak-bapak dan ibu ya. Ya. Yang pertama, ini apa? Boleh aku keluarin, Bang? Oh ya, iya juga ya. Nggak apa-apa. Teteh mau megang juga nggak, Bang? Boleh. Boleh. Teteh mau megang yang mana? Sumpah pusing banget demi Allah. Ini mual banget. Gila. Sebentar, Dede kok tumben mau megang sarung tangan Dede mana? Iya. Ini menyerap energi kita banget sih sebenarnya juga. Iya, hadir deh. Oke. Oke. Iya. Gak apa-apa kok. Nggak mau ada. Iya. Tapi saya mau megang gini. Ini Ini wafak. semuanya iya, ya. Apa ini, Mang? Energinya buruk banget semuanya. Oke, satu persatu ya. Kita tanya Ki Atmo dulu. Silakan Ki, apa yang kita temukan? Aku jelasin ini dulu ya. Ini wafak perlindungan. Ini wafak perlindungan 4x4. Ini ada la ilaha illallah wa subhana
Anka, terus di sini ada Rajahan Sulaiman, ya kan? Nah, terus di sini ini ada Rajahan Tongkat Musa di sini. Ini pertama. Terus habis itu ini Raja Perlindungan. Terus ini Tajus Sulaiman juga. Kalau orang yang punya buku Mujarabat Sunda, ini namanya Tajus Sulaiman, Mahkota Sulaiman. Nih, apa namanya? Rajahannya seperti ini. Ini nama 3 jin. Ngaruh nggak sih Ki, kayak gituan Ki? Ngaruh. Ini rumah jin. Dear Om, rumah jin. Nih. Apa teh? Rumah jin. Rumah jin? Ini beli nih. Ini Anda cari dari mana ini? Ini aku ini orang belajaran nulis wapak kalau ini. Teteh kenapa bisa melihat ini wafak tadi? Karena aromanya aroma tipe jin itu. Wafak itu tuh. Aku ngeliat ada gambaran itu tadi Bang pas lagi di Iya. rumah itu. Ini kain yang kalian lihat kali ya? Ini apa Ki? Atau Teteh mungkin mau menjelaskan ini apa? Aku benar-benar ngerasa ini Wow. dia petualangannya dia juga ya untuk bisa ada seperti ini ya sebenarnya juga. Sumpah pening banget sih ini. Abang taruh Bang. Iya, iya, Jangan, jangan jangan. ya. Kalau kataku ini punya pasien ini. Iya. Ini wafak perlindungan semua ini. Oh, Jadi beliau ini kayak petualangan gitu, jawaban yang menarik sih. spiritualis gitu ya. Bang Tapi Robi tadi tanya, apakah ini yang ditanam sama yang Pak S tersebut, atau ini dimiliki oleh narasumber? Kalian bertiga, Bapak Ibu, ini Kalau aku ini ada yang pegangan dia tapi ada yang ditanam. yang kayak ini apa sih Teh? Yang kayak cuman karton gitu doang dikasih lakban tuh apa Teh? Sumpah Lu pening nggak berani pegang. Pening sih. banget. Ini energinya buruk banget. Maaf, Sabar. Allah Ini mual sudah. banget, Iya, mual banget. nggak berani pegang juga Bang, kita sabar, kan. Bang. Menurut Teteh, ini adalah yang ditempel-tempel. Ya, di atap rumah. Jadi kalau kita masuk tuh kayak pintu ada atap itu di situ rumah atap. Terus ditaruh di apa kayak jendela itu loh namanya apa ya? Iya. Kalau rumah-rumah zaman dulu itu loh Bang. Kayak ya kusen. Kusen. Ya kayak di kusen-kusen. Nah ini Ya. nih semua. Ini Teteh lihat di order atau ditanam atau memang yang punya rumah Di order. di order. Iya. Ki buka apa itu? Ini ada terompah Rasul, ada apa namanya? Khotamun Nubuwah segala macam kok. Panas. Perlindungan ini. Perlindungan. Proteksi. Iya, ini proteksi. Ada Raja Zulfikar, Raja Terompah, sama Raja apa namanya? Khotaman Nabi, Khotam Nubuwah. Tapi ini bahayanya, kan ini banyak tulisan-tulisan baik ya. Iya. Kalau si orang tersebut energinya tidak baik, negatif, dia pun tidak menjalankan, yang datang bukan yang baik. Yang Iya. negatif yang datang. Negatif yang tempat pancing. jin. Jadi kalau mau ngirim taruhnya di situ. Dipikir nih buat pelindung. Hasil petualangannya si Mas Den sebenarnya. Ini juga Iya, petualangan dia juga. sebenarnya Jadi ngeliat petualangan. apa di paku ini, Dek? Aku ngerasa Mau megang? boleh, aku harus pegang. Boleh. Jadi melihat apa di situ? Pakai tisunya? Pakai tisu. tisunya. Ada Ini- paku, Teh. Ini juga pengasihan jatuhnya juga. Dan ini benar-benar hasil pergi ke, ya kita bilangnya orang yang... Ya, dukun. Ya dukun, seperti Ya. itu. Dukun. Iya. Aku sih yakin ini baru punya Mas Den ini. Mana? Itu. Ini. Oke. Coba tanya punya Mas Den bukan nih. Teteh ngeliatnya apa? Iya. Itu dipakai sama dia kayak buat Dipakai ini. Ada yang Tapi dia pakai masih- ini karena dia ngerasa terancam nyawanya Masih kali, kurang, Teh. iya. Kain kafan juga masih belum dibawa kan sebenarnya. nggak dibawa semuanya Nggak tuh ada kain ya. kafan? Ada kain kafan. nih. Tali ada. pocong ada dia. Ada. Kenceng banget itu. Orang tadi ada yang datang Iya, kok. kain kafan itu ya teh. Sebentar, Teteh bilang apa? Ada yang datang. ceritain, Teh. Apa? Teteh ngeliat apa? Aku ngeliat sosoknya sosok nggak bagus ya. Jadi sebenarnya gini loh Mas, dia ini nih badannya isinya tuh serangan dan jin yang dia piara, Iya. yang ngegrogotin badan dia. Saya bilang tadi kan mohon maaf ya. Secara gaib, kecium baunya. Kecium baunya. Dan itu memang kumulasi ini semua dan serangan itu. Dia tuh pengen mempertahankan rumah itu. Mas Den ingin mempertahankan rumahnya. Jangan sampai ada yang kesurupan ya. Jangan, Jangan ada yang bengong. Ada Jangan dijagain ada yang sama bengong. kalian bertiga sama Habib. Jangan ada yang bengong ya. Jadi dia itu niatnya bukan mau balas dendam yang Teteh lihat dari barang-barang ini, tapi ingin mempertahankan rumah Ya, mempertahankan rumah diri dia. sengketa ini. Iya, betul. Saya itu ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kan, Ki, kan. pentingan. Ki,
Kanan. Ki, kamu malah main itu, Kis. Ki. Astagfirullah. Ya, Bang, puter boleh. Si Ki mah santai banget ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ki sih sempet. Ada apa sih, Ki? Di sini saya sampaikan beliau adalah timnya Ki. Jadi saya sampaikan begitu ya. Yang kita nggak tahu kenapa ini jadi begini. Tadi sini bermula dari Ki Atmo membuka yang ini nih. Ki Atmo buka yang ini. Iya, Ki Atmo yang itu. buka yang tadi ya? Iya, betul. Ki sembarangan buka-buka sih. Tadi pertama Ki Atmo buka yang ini. Aman. Awalnya aman, pas Ki Atmo buka ini, lalu tiba-tiba energinya bentrok, tapi aku bisa pastikan dekat sini. Pening banget. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, bangun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu lebih Itu ada air putihnya, awas tangannya kan. Bismillah sayang. Bangun ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Lawan. Ini diminum dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tadi gimana sih tiba-tiba teh di Ikutin. belakang teh? Ikutin asyhadu an la ilaha illallah. Tiba-tiba dabruk gitu. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. It's. Asyhadu an la ilaha. Ntar. Apa, Ki? Ntar. Ikutin. Ntar. Baik. Ikutin sayang, Ya, ikutin. Mas. Ntar. Biarin. Lepas dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Jangan pakai lampu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Apa? Habib mau apa? Mau bakar? Minum. Tuh. Ayo. Oke. Sobat Goib, sorry ya. Saya sudah sejak awal ketika program ini mau diadakan, Perang Dukun ini, saya berharap tidak terjadi hal-hal seperti tadi. Jadi kalau kalian melihatnya Bang Robi, kenapa sampai ada kerasukan, itu disuruh atau apa, itu saya paling nggak suka acara horor begitu-gituan lah. Karena saya hadir di sini sama mereka itu bukan buat apa namanya AdSense atau views, tapi buat bantu orang gitu. Saya nggak tahu ya, karena tadi itu awalnya gimana sih, Ki lagi buka yang mana tadi? Lagi buka yang ini tadi, yang apa namanya, item ini tadi loh. Yang item ini tadi. Ya, terus tiba-tiba, Ya. oke ini timnya Ki Atmo, ya teman-teman. Apa yang terjadi sama Mbak sih tadi? Gimana tadi tuh? Palanya kenapa? Ke lantai atau apa tadi? Sedang nggak duduk gitu tadi? Enggak, tadi lagi nonton aja kan. Terus habis itu kayak mual sama agak goyang gitu. Terus habis itu kayak blank aja. Terus nggak, abis itu nggak tahu, nggak sadar. Kayak sadar nggak sadar gitu. Pas tadi Ki buka yang mana? Yang tadi itu betul? Yang kalung gitu. Yang kalung. Jadi beliaunya ini dulu emang sering banget lah Bang. Urusan kayak gituan itu sering banget. Terus habis itu main sama aku udah nggak pernah lagi. Hampir selama 2 tahun baru sekali ini. Iya, makanya Udah lama nggak? udah lama banget. Udah lama ketutup selama ini. Iya, makanya aku tadi itu aja nggak ngerasa gimana-gimana. Kalau dulu kalau emang mau kayak masuk gitu, udah ngerasa nggak enak. Kalau tadi nggak tahu, tadi blank aja. Makanya aku sugesti atau enggak sih, aku juga nggak Masih paham. bertanya-tanya Iya. tadi ya. Oke, saya mau ke Teteh dulu sama Dedek yang tadi langsung menangani. Teteh sampai mensyahadatkan tadi. Apa yang Teteh dan Dedek lihat emang? Apa yang terjadi sebenarnya? Coba jelasin ke aku, mohon maaf. Jadi memang sebelumnya kan aku udah bilang ada warning gitu ya. Mau mual, mau muntah. Karena memang tuh energinya jelek sekali. Dan baunya untuk orang-orang yang sensitif. Satu. Dan dalam keadaan dia tidak fokus. Fokus itu bukan berarti dia melihat ke depan. Bukan. Ini sama ini tidak selaras. Tidak fokus intinya seperti itu. Ya. Itu akan lebih mudah menyerap energi ini. Jadi memang orang yang di sana itu udah membawa Bang.
membawa. Dari awal dia datang, dia udah konektivitas. Karena seperti saya bilang, dia miara seperti ini tapi menggerogoti tubuhnya. Kalau ini memang tulisannya memang tulisan baik ya, asma-asma. Tetapi ini bisa menjadi sesuatu yang tidak baik kalau sang yang punya, sang yang memelihara ini tidak diimbangi dengan keimanan. Akhirnya jin-jin liar yang ada di sini semua. Tadi yang masuk yang Dede gambar. Aku lihat yang seperti itu sih. Dan beliau juga sebenarnya aku tambahin ya. Beliau ini tulangnya wangi, jadi disukai oleh para makhluk halus atau didemit seperti itu. Aku mencium aroma seperti itu. Dan Ya. Apa teh? Enggak apa-apa saya sebutkan. ada sesuatu di dalam dirinya. Mohon maaf ya, mohon maaf banget. Jadi ada sesuatu yang dalam dirinya harus diterapi. Yang tadi teteh kalimat syahadat kan siapa? Saya kan selalu kalau mengusir makhluk bang, nggak mau kasar. Oh, Itu prinsip saya. oke. Saya nggak mau kasar, mau makhluk apapun itu saya mau jelek, mau apa saya nggak mau kasar. Ya karena saya selalu berprinsip bahwa manusia harkat lebih tertinggi. Oke. Adab kita lebih istimewa. Ya, Ya. ya. Makanya saya suruh syahadat karena makhluk-makhluk yang seperti itu paling benci dengan kata syahadat. Tadi yang masuk itu memang penghuni dari salah satunya atau mungkin specifically kalung tadi atau apa teh? Kalau yang saya rasain itu dua makhluk, ya. Punya juga ya. Yang pertama energi dari dia, yang kedua Yang ini yang kebawa. perempuan ini ada yang perempuan ini. Yang ada di sini penghuni di Ada sini. di sini. Perempuan ini. Makanya aku tadi bilang ini kok kayak ada kayak semacam Sosok kayak kuntilanak kuntilanak merah ya. Di rumah ini. Iya, Oh, iya, aku pun energinya juga mulai kehabisan juga untuk menghadapi ini sebenarnya. Jadi aku tetap balancing kita supaya kita nggak kecelaka juga atau ketularan sih sebenarnya gitu Iya. ya teh. Terus, Oke, sebentar. Biar kita tidak kena sialnya. Ini kenapa di kalung jimat tersebut ada kepala ya di sini? Bukan, saya tahu ini bukan foto. Ini emang ngincer kepala Ki atau gimana? Kayaknya itu kebetulan aja sih. Kebetulan Bang. aja, nggak ada Kebetulan hubungannya? aja. Nggak ada hubungannya. Udah better, udah baikan. Belum nih Ini kayaknya. masih kosong tatapannya. Datang lagi bang. Iya. Nggak apa-apa. Katanya nggak dapet nama tadi ya? Hmm? Ki, bisa dapet nama nggak sih Ki? Apa mau langsung aja? Tapi jangan lah ya, kasihan ntar. Ya, nanti Jadi stabil. Bisa ya. sih, bisa. Dek, lu- Jadi stabil ya. jadi mau ke dedek juga ini, aduh. Nanti kita ketemu di episode berikutnya karena kita akan langsung ketemuan aja sama yang punya masalah. Mas Den akan saya gabungkan di sini bersama dengan ketiga spiritualis saya. Kita akan bedah lebih dalam lagi, kita akan langsung nembak aja apa yang terjadi dan akan ada pengobatan di sini buat Mas Den ya. Oke, kita ketemu di episode berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Target selanjutnya, kalau nggak ibu kan saya, dan sekarang ibu saya kan udah nggak ada. Terakhir, ibu saya seluruh badannya luka-luka yang emang sebelumnya dia itu nggak bisa jalan. Enggak teh, kalau anaknya nggak mau udah teh. Teh. Semua yang terjadi untuk mengorbankan dia.